Ya, kita minggu lalu itu sudah belajar tentang web AR menggunakan Flutter ya. Di tutorialnya sudah ada ya di video tutorialnya ya. Bagaimana cara nge-build kemudian sampai menghasilkan link untuk diletakkan di web ya, seperti itu. Jadi silahkan diikutin lagi di video tutorialnya ya. Sampai hosting kalau nggak salah ini ya, sampai studi kasus jual beli. Gitu. Bisa ditutup aja. Oke, nah sekarang kita akan praktek ya, praktek untuk versi AR yang lain ya, menggunakan tools juga ya, menggunakan tools juga. Tools kali ini yang kita akan kupas adalah My Web Art. Ya, ini lebih mudah, lebih praktis dan lebih power ya, seperti itu. Kalau mungkin yang plat area sebelumnya itu banyak sekali, ada beberapa settingan, kalau ini hanya 2 kali settingan langsung jadi. Wah, sangat sakti sekali ya. Oke. Cuman ya tadi ya, ini paling kita andalannya itu pakai trialnya ya, dan saya tadi coba ya, ternyata udah habis masa trial saya ya. Nanti saya coba apa tuh namanya? Rekan-rekan silakan register sendiri nanti ya untuk latihan ya. Saya hanya menyampaikan di sini cara settingnya ya, cara setting dan cara menerapkannya ke dalam web ya. Mungkin ada beberapa yang nggak jalan karena memang sudah habis masa trialnya 14 hari. Tapi yang jelas langkah-langkahnya sama ya. Oke, kita langsung praktekkan saja. Jadi setelah rekan-rekan registrasi dan login di MyWebArt ini, ya, itu nanti ada dikasih contoh nih, sampling seperti ini, ya. Ini karena sudah expire maka nggak bisa diklik lagi, nggak bisa kita duplikat lagi, nggak bisa, ya. Ini sampling contoh dari sananya. Kalau saya boleh sampaikan apa beda-beda sampling di sini ya. Kalau yang ini nih kayak bikin kartu nama, ya, seperti ini. Jadi nanti teleponnya diklik dia bisa langsung nelpon ya. Atau langsung aja kita klik contoh ini ya. Nah, contohnya yang seperti apa ini? Ya, kalau kita running. Ini kalau kita running ini contoh tampilan di handphonenya nanti saat di scan. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Cuman backgroundnya sih tergantung background handphone kita ya. Tergantung apa yang dilihat oleh kamera handphone kita. Ini contohnya seperti ini. Nanti ini gambar orangnya orang yang berjalan ya. Ini misalkan kita mau ngasih kartu nama ya kepada kenalan kita ya, itu nanti dia nyeken gitu ya, nyeken apa namanya QR code-nya itu atau kita kasih link QR code-nya nanti akan tampil seperti ini ya, objeknya pun bergerak ya. Ini lambat ini kayaknya, ini lambat ini. Kalau kita klik dia nelpon ini, yang ngirim email, buka Twitter, buka YouTube sama LinkedIn ya, seperti itu. Ini contoh ya, contohnya yang model kartu nama ya. Ini juga ada contoh yang model objek 3D. Kalau kita klik nanti objek 3D ini akan muncul ya. Kita bisa lihat-lihat sekitar dan sebagainya ya. Ini contohnya seperti ini yang kursi ya. Bisa kita jualan kursi, harganya berapa, ada label-label dan sebagainya. Ya, kita contoh satu aja ya, contoh di sini ya. Ini sebenarnya kita bisa duplikat dari contoh di sini, nanti objeknya bisa kita ganti ya. Oke, saya ambil dari sini. Oke, ini contoh ya, jadi sampling. Jadi rekan-rekan bisa cari gambar 3D yang lain ya, misalkan di sini ya. Rekan-rekan tinggal masukkan ya objek 3D-nya ya, masukkan ke sini. Ya, jadi kalau ada objek 3D nanti rekan-rekan tinggal drag ya, nanti masuk kemari. Nanti diatur nih ya, untuk khusus objek 3D itu pengaturannya harus hati-hati di sini ya. Jangan sampai dia di bawah. Nanti kalau dia di bawah kesannya nanti dia di bawah lantai ya. Jadi pastikan dia di atas lantai seperti ini. Simak nih. Ada gambar ya, bacaan-bacaan juga ya. Kita bisa apa tuh namanya? Masukkan gambar di sini ya. Kita bisa drag ya, dari luar masuk ke drag sini juga bisa seperti itu. Atau bisa juga kita klik tanda plus ini bisa ya. Kita ada gambar baru nih. Klik tanda plus ya, choose file, masukin gambarnya apa ya, seperti itu. Misalkan saya ada gambar ini, misalkan contoh ya. Oke, coba gambar apa ini?
Nah, ini gambarnya keluar. Ini kita tarik dulu. Gambar apa sih? Oh, ini gambar ini gitu ya. Oke. Ini posisi move-nya ya. Posisi move-nya ini kalau ya bagi yang pernah belajar 3D nggak mengalami kesulitan lah, ini mudah lah ini. Tinggal tarik-tarik. Sekali lagi ini pastikan jangan sampai dia terbenam di lantai. Kalau ini kan dia terbenam di lantai ini. Ya, jadi kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Kita atur posisinya. Kurang mundur, mundurin. Ya, seperti itu. Oh, geser ke samping, geser ke samping. Nah, diatur intinya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita atur objek 3D-nya ada lagi tanda plus ya, tanda plus lagi cari ya. Bahkan bisa juga video di sini, kita taruh video kecil ya. Audio atau teks ya. Masukin teksnya, saya masukin teks di sini ya. Teks nanti bisa kita edit ya, skalanya dan sebagainya ya. Kursi ini juga saat kita klik misalkan ya, saat kursi diklik ngapain nih? Misalkan gitu ya, ada bacaannya apa nih? Navigate to URL misalkan saat dia diklik. Masih diklik dia lari ke mana nih? Ke YouTube misalkan gitu. Kita kasih linknya ke youtube.com misalkan ya, ke youtube.com halaman baru. Oke. Nah, seperti itu. Artinya mudah ya, artinya kita tinggal menyiapkan objeknya, gambarnya atau tulisan-tulisannya ya. Oh, ini kurang gede tulisannya, kita bisa perbesar ya, kurang geser biar nggak nabrak. Nah, geser lagi misalkan ya. Kursinya juga mau saya besarin misalkan juga bisa ya. Oke, ini mah gepeng ya, kita tarik lagi. Nah, kita geser. Oh, ini harus pinter-pinter ini, atur posisi ya. Oke, jangan sampai terbenam. Oke, 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 oke. Tulisannya kurang gede ini, kita klik tulisannya. Ya, ini agak lambat karena makin banyak objeknya makin berat ya. Oke, nanti di sini kita bisa tes running dulu kayak apa sih tampilannya dia saat dijalankan seperti itu, saat dijalankan di handphone dan sebagainya ya. Oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nanti kalau di handphone kita bisa putar-putar ya. Tadi waktu kursi diklik dia akan ngelink ke YouTube ya. Nah, ini udah terbukti jalan. Oke. Oke, sudah. Ini contoh ya. Ini silakan diedit-edit ya. Actionnya juga pas diklik lari kemana bisa ya. Setelah ini jadi rekan-rekan, kita publish ya. Publish itu supaya dia masuk ke servernya. Ya, masuk ke servernya dia. Ya, bisa dipublish. Ini kita dapat dua link, ini kita copy linknya ya. Kita download QR-nya sama kita buat embed-nya. Ini contohnya ya. Oke, kita buat embed-nya coba. New, kita buat di sini. Tadi di webinar form lat1.php. Saya buat lat1.php. Saya kasih embed-nya tadi ya. Oke. Ini kita lihat dulu apa ya masuknya masing-masing ini. Oke, lat1.php. Sudah kita publish, sudah kita download QR-nya juga sama. Nah, apa sih maksudnya QR di sini? Jadi nanti untuk memudahkan ya, saat kita jual suatu produk, QR ini bisa kita tempel nih di poster. Sehingga nanti handphone nggak usah install apa-apa, cukup dia nyekan QR ini, nanti di handphone tuh langsung ngelink ke kursi tadi. Ya, jadi langsung dia tinggal melihat muncul 3D-nya langsung di situ. Keterkaitannya dengan web AR gimana? Yang kita pakai embed-nya inilah. Ya, jadi nanti kita embed nih, ini web AR-nya nih. Ya, kita coba panggil localhost. Tadi namanya lat1 ya. Nah, ini lat1. Oh, ini bentrok ya, kameranya bentrok. Saya matikan dulu kamera yang bawaannya ini, bawaan zoom. Oke, saya refresh kembali.
Nah, ini contoh web area di web ya. Nanti kalau dibuka di handphone pun bisa dia ya. Dia bisa. Kita coba kita kasih QR. Kita coba. Kalau dia bergerak, bentar, ini kayaknya belum pas ya. Kita coba, kita refresh kembali. Nah, muncul seperti ini dia kursinya ya. Ini kalau di handphone kita bisa putar-putar ya, karena kalau di sini kan di web ya, nggak bisa diputar-putar. Nanti pas di handphone dia akan berputar-putar. Contohnya seperti itu. Ya, gambar dan sebagainya ya. Oke. Coba kita tes lagi. Ini tadi kebesaran kursinya kayaknya ya. Ya, ini gambarnya lebih kecil ini. Markernya kurang gede ya. Markernya beda lagi ya. Oke. Nah, oke kita sambungkan ke web template kita. Ya. Artinya gini ya, setelah kita dapat apa itu namanya? Link tadi ya, link daripada WebAR ini tadi ya, embednya, gambarnya ya. Nah, ini kita tinggal masukkan ke template web kita. Ya, nanti dia langsung muncul waktu di-scan oleh handphone, QR-nya dan sebagainya. Ya, jadi ini sebagai alat bantu untuk mengenerate ya. Oke, kita buka di Bootstrap ya. Tadi saya udah download Bootstrap. Ini contoh Bootstrap. Kayaknya bagus nih, di handphone juga bagus. Kita coba edit Bootstrap-nya. Ini Bootstrap 5 album ya, kita ambil Bootstrap 5 album. Bootstrap 5 album. Oke, kita copy. Tadi saya letakkan ke SAM ya. Tadi saya ada SAM webinar aja, saya gabung webinar hari ini. Oke, masuk kemari. Ini saya ganti dengan nama album.php. Saya edit. Kita tes dulu. Oh, ini linknya salah ya. Dia linknya ke aset ya. Asetnya di luar sebabnya. Oke, saya balikin dulu asetnya. Ya, kita panggil coba localhost webinar. Kita lihat album. Oh, ini indeksnya tadi ya. Album.php. Nah, jalan ya. Templatenya sesuai artinya ya. Di mobile pun tampilannya pun nggak rusak ya. Pas lah seperti itu. Nah, misalnya gambar kita ya. Oke. Tadi kita sudah punya gambar ya. Kita coba contoh gambar kursi ya. Cari contoh gambar kursi 3 dimensi. Contoh ya. Ceritanya kita mau jualan kursi ya. Contohnya ya. Oke, contoh sofa. Kursi sofa tadi ya. Contohnya kursi sofa. Kita ambil aja contoh gambar kursi ini aja deh ya. Kita cek kesamnya, kemudian tadi webinar hari ini, kalkulator tadi, gambar saya taruh di folder img, kursi.jpg. Oke, kita masukkan ke gambar yang pertama ya, kursi.jpg. Tadi contoh webnya itu kata-kata this weather pertama ya. Oke. Nah, di sini kayaknya sih pas nih. Oke, di sini kita kasih gambar yang pertama. Gambar pertama itu SVG kalau nggak salah dia ya. Dia SVG nih kayaknya. SVG ini sampai SVG ya.
gambar ya, coba gambarnya mana, cara ganti gambarnya ini, SVG ya, gambar SVG, JPEG nya bisa nggak kita ganti JPEG di sini, coba img kursi.jpg. Bukan ya, belum berubah ya, album PHP. Oh, di atas dia ya, img kursi JPEG dia ada di mungkin img src aja ya. Nah, tembak aja gini, contoh aja ya. Nah, ini kursi. Jadi pas kita klik kursi ini nanti dia akan buka ya, buka linknya ya. Oke, viewnya ini kita ganti ke QR ya. Coba kita ganti ke QR. Kita pakai gambar baru aja. Kita kasih coding open dialog. Buka URL ya. Ini contoh penerapan aja ya, rekan-rekan ya. Oke, kita bikin ahref-nya. Pas dia diklik ya, ahref-nya, ngelinknya. Ahref-nya ya, di view-nya ini aja. Atau waktu gambar diklik bagus juga ya, gambar diklik aja deh. Nah, sini ahref ngelink ya, ini kutip 2, pas on click, saat dia diklik dia manggil buka, nanti dia lari ke zoom PHP. Oke, membawa ID nomor 1 ceritanya ya, ID nomor 1. Oke, ini gambarnya. Oke, jadi pas gambar diklik dia akan buka halaman zoom ya, zoom PHP. Oke, sama nih, saat yang klik view, kita kasih aja tuh link yang tadi. Nah, ngelink ke sini nih. Contoh ya. Oke, ini tinggal pintar-pintar kita ngatur aja nih, mana yang mau dipakai. Ahref sama dengan ngelinknya ke sini. Targetnya adalah halaman kosong. Oke. Kalau edit mungkin enggak ya, mungkin ini larinya ke QR aja kali ya, ke QR code. Ahrefnya ke QR code aja, ahref ngelink ke QR code. QR code nya tadi sudah ada, download QR code maksudnya ya. Oke, target blank, halaman kosong maksudnya. Oke, ya sekarang kita tinggal bikin halaman zoomnya. Zoomnya ya. Oke, tadi ada contoh zoom di produk ya. Oke, saya copy aja ini. Oh, ini zoom tinggal ngelink saja ini. Ahref aja ya. Oke, berarti dari album ini kita panggil zoom. Zoom itu cuman manggil ini ya, manggil halaman embed ya. Embednya ini nih. Nah, taruh sini aja. Udah. Kita testing coba. Jadi saat ini kita klik, dia manggil halaman baru. Ya, halaman baru ini memanggil browser ya, embed. Jadi kalau di handphone, saat muncul di handphone diklik, dia manggil browser ya. Oke, ini bentrok sama ini. Saya matikan aja kamera yang di zoom. Saya ulangin lagi. Pasti dia keklik ini, dia akan manggil apa namanya? Kamera ya. Kalau di playnya di handphone otomatis manggil kamera di handphone ya. Nanti kita tinggal scan apa namanya? QR.
ya, nanti muncullah objek 3D-nya. Nah, seperti itu. Ya, kita putar-putar. Kalau di handphone bisa muter-muter ya. Kalau ini kan di browser laptop. Ya, seperti itu. Demikian pula saat kita klik view, dia ngeling ya, ngeling halaman baru sendiri. Ya, dia memanggil ini. Memanggil halaman baru sama ya. Ya. Pas diklik kursinya dia ngeling ke YouTube tadi ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk satu lagi tombolnya yang QR code ngeling ke QR code. Jadi handphone nyeken QR code ini kalau dia nggak mau menulis misalkan ya. Oke ya, kebayang ya. Artinya rekan-rekan membutuhkan tools untuk generate menghasilkan link seperti itu. Bisa pakai ini, bisa pakai PlatR seperti contoh sebelumnya ya. Atau bisa juga pakai WebXR ya. WebXR itu ngoding ya, kita main ngoding HTML. Ya kapan kita akan kupas juga lah ya. Karena kan ada beberapa yang boleh tuh kalau untuk aplikasi skripsi misalkan ya tugas akhir kadang nggak boleh tuh kok pakai tools yang mudah gini seperti itu. Ya udah mau nggak mau kita ngoding ya, ngoding lebih dalam lagi tentang Canvas, JavaScript ya sama Socket IO. Oke, saya kira itu nggak ada masalah, artinya mudah ya, nggak ada masalah ini. Ini kita akan memenuhi materi minggu lalu ya, meneruskan materi web AR. Artinya mudah ya AR itu ya, tidak sesulit ataupun tidak serumit yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, sekarang udah tren lah ya, udah tren seperti itu.